Berjumpa kembali bersama saya, Yose, di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan dahulu apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Untuk perjalanan Okta Investama Berjangka itu sudah cukup lengkap, bukan cukup lagi, memang lengkap karena sudah ada perizinan dari Bapepti, kemudian dari Lembaga Clearing Indonesia, kemudian bergabung di asosiasi ICDX dan Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri itu juga sudah oke. Karena apa? Pada tahun 2021, Okta Investama Berjangka memenangkan penghargaan Most Excellent Broker. Dan pada tahun 2022 juga memenangkan penghargaan Most Transparent Broker. Nah, kelebihan trading di Okta Investama Berjangka otomatis yang pertama kali adalah low spread. Itu yang memang biasanya dicari oleh para trader sekalian. Karena apa? Supaya cepat mengejar break even point-nya, bahkan untuk mendapatkan profit itu juga menjadi lebih cepat. Kemudian low commission, bahkan bukannya sekedar low commission, tetapi dari commission yang ada itu juga akan diribetkan kembali kepada traders yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka. Kemudian free swap, otomatis kalau misalnya bicara free swap, ada kalanya sometimes para traders itu tuh ada yang tradingnya itu swing trader, yang otomatis akan menginap terutama di hari Rabu, biasanya yaitu ada biaya inap atau biaya swap sebesar 3 kali lipat. Nah, kalau menggunakan platform Okta Investama Berjangka itu sama sekali tidak ada biaya swap. Entah itu hanya biasanya berlaku untuk 7 hari atau mungkin beberapa hari. Kalau menggunakan platform Okta Investama Berjangka betul-betul tidak ada swap sama sekali. Kemudian proses withdrawal juga cepat. Dalam artian withdrawal itu kita akan mengurusi prosesnya dari sampai dengan jam 5 sore, tetapi kalau sudah bicaranya di atas jam 3 itu biasanya akan ada di hari selanjutnya karena dari bank komersial yang ada di Indonesia. Untuk media sosial Okta Investama Berjangka sendiri itu ada website www.okta.co.id di mana artikel-artikel, news, kemudian trading plan signal atau chart mapping signal yang khusus atau bahkan untuk para traders yang menggunakan Okta Investama Berjangka itu adanya di website. Kemudian kita juga ada support, jadi bisa kalau misalnya ada pertanyaan itu bisa ditanyakan di support@okta.co.id atau alamat emailnya kita. Kemudian untuk media sosial sendiri kita ada banyak ya, ada Facebook, ada YouTube channel, ada Instagram, ada TikTok, sampai yang terakhir itu kita juga ada di Twitter. Nah, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Baru nih kita sekarang betul-betul masuk ke dalam materinya. Nah, ini yang ditunggu para Okta trader sekalian atau para trader sekalian yang kebetulan menyaksikan acara ini. Jadi seperti biasa kita review dulu hasil rilis data kalender ekonomi dari tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus. Di mana pada saat pekan kemarin itu banyak berita-berita seputar PMI, entah itu dari manufacturing PMI dan service PMI. Nah, bisa kita lihat ya bahwa kalau misalnya bicara manufacturing dan service rata semuanya itu kurang cukup signifikan karena berada di bawah level 50. Nah, seperti biasa bahwa kalau berada di level 50 berarti mengalami kontraksi, sedangkan level 50 ke atas itu berarti mengalami ekspansi. Kita bisa melihat bahwa dari euro aja sendiri itu dari Jerman dari level 38,8 menjadi 39,1, sedangkan rata ini merah. Untuk service PMI juga dari 52,3 menjadi 47,3. Kemudian dari Inggris itu juga dari 45,3 menjadi 42,5, terjadi penurunan. Service PMI juga terjadi penurunan dari level 51,5 menjadi
48,7. Sedangkan untuk Amerika Serikat itu juga dirilis menurun dari level 49 menjadi 47, dan service PMI juga dirilis menurun dari level 52,3 menjadi level 51. Tetapi secara keseluruhan primadonanya untuk pekan kemarin itu tetap berada di acara Simposium Jackson Hole, yang mana itu tuh merupakan diskusi terbuka umum, tetapi dihadiri oleh 120 peserta biasanya, oleh para pejabat Fed, oleh para menteri keuangan dunia, oleh para pejabat bank sentral dunia, yang mereka itu membahas mengenai nilai mata uang, saham, perekonomian secara global. Nah, sebelum masuk ke simposium, di hari Kamis juga ada unemployment claims, itu juga dirilis bagus, tetapi bagus untuk Amerika Serikat dari level 240 menjadi 230. Dan untuk Jerman IFO Business Climb, nah ini nih yang jelek banget nih pekan kemarin buat euro, itu dari level 87 dirilis menurun ke level 85,4. Kita masuk ke dalam Wall Street. Jadi secara pekan kemarin, saham Wall Street itu ditutup menguat pada hari perdagangan Jumat. Karena apa? Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk memastikan inflasi terkendali. Nah, di sini poin menariknya. Karena apa? Ya memang kalau misalnya bicara statement, itu memang berkali-kali kita dari analis Okta Investama Berjangka sudah mengingatkan kepada rekan-rekan trader sekalian bahwa tren suku bunga tinggi itu sebenarnya masih berlanjut. Karena mereka fokusnya itu untuk menurunkan inflasi. Pada saat ini kebijakan untuk menekan inflasi masih seputar menggunakan kebijakan moneter suku bunga. Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 247,48 poin atau naik 0,73%, ditutup di level 34.346,90. Sedangkan SP 500 itu juga meningkat 29,4 poin atau 0,67% peningkatan, ditutup di level 4405,71. Sedangkan Nasdaq itu juga ditutup naik 126,67 poin atau meningkat 0,9%, ditutup di level 13.590,65. Nah, dari sini aja itu tuh kita sudah juga cukup betul-betul confident menyatakan bahwa nih memang lagi harga turun. Cuman pada saat harga turun itulah justru kita sebagai trader atau sebagai investor akan menemukan peluang-peluang di mana ada area-area support, kita bisa melakukan posisi buy. Kemudian SP 500 dan Nasdaq juga berakhir lebih tinggi untuk pekan lalu, dengan Nasdaq naik sekitar 2,3% dan mengakhiri penurunan 3 minggu berturut-turut. Jadi pasca penurunan 3 minggu, minggu 1, minggu 2, minggu 3, akhirnya pada saat minggu kemarin itu ada nuansa yang cukup baik bagi Nasdaq yang otomatis juga akan memberikan kontribusi bagi SP 500, nanti akan kita tunjukkan secara teknikal. Kemudian ekspektasi kenaikan suku bunga pada November meningkat dari hari sebelumnya, di mana sebagian trader masih memperkirakan The Fed akan menunda suku bunga pada September. Jadi kalau misalnya bicara sebelum akhir tahun 2024, diwacanakan atau banyak ekspektasi yang akan mengatakan Fed rate akan kembali naik. Pada saat ini di level 5,25 sampai dengan 5,5%, akan ada ekspektasi kenaikan ke level 5,5% ke range 5,75%. Untuk minyak sendiri, harga minyak terangkat juga nih. Ada yang menarik dari minyak sekitar 1% ke level tertinggi 1 minggu pada akhir perdagangan Jumat, karena harga bahan bakar solar di Amerika Serikat melonjak, jumlah rig minyak juga turun, dan kebakaran terjadi di sebuah kilang di Louisiana. Jadi untuk minyak itu juga terjadi pergerakan rebound, di mana Brent itu meningkat 1,1 dolar atau meningkat 1,3% menjadi menetap di level 84,48 dolar. Kemudian untuk WTI itu menguat 78 sen atau mengalami kenaikan 1%, ditutup di level 79,83
per barrel di New York Mercantile Exchange. Nah, harga solar ini ada yang menarik dari solar. Solar di Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 5% ke level tertinggi hampir 7 bulan nih rekan-rekan sekalian. Meningkatkan crack spread solar. Nah, yang menjadi penggerak harga minyak pada saat ini itu adalah perlambatan ekonomi China, tren suku bunga yang tinggi, dan penguatan dolar. Di sini dari 3 hal ini dapat dikatakan bahwa pergerakan harga minyak itu menjadi terhambat, walaupun secara makronya itu dari OPEC Plus, yaitu Rusia maupun Arab Saudi itu akan mengurangi kuota produksi. Kalau misalnya dari Arab Saudi sendiri itu pengurangan 1 juta barrel per hari, sementara kalau dari Rusia itu pengurangan 300 barrel per hari untuk ekspor. Tetapi ya tiganya ini memang masih menghambat ya, jadi ada kontradiksi di situ. Tetapi lagi-lagi akan terbuka peluang pada saat minyak melakukan pergerakan penurunan. Disitulah kita sebagai trader atau investor akan menemukan level area support untuk melakukan posisi buy. Untuk emas sendiri, harga emas kembali merosot pada akhir perdagangan Jumat karena dolar Amerika Serikat menguat seiring dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah setelah Ketua Fed Jerome Powell membiarkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut di tahun ini. Tidak menghentikan harga emas untuk mencatat kenaikan mingguan pertamanya setelah 4 minggu berturut-turut mengalami penurunan. Jadi untuk emas pun itu juga sama seperti pergerakannya indeks di Wall Street setelah mengalami penurunan 4 minggu berturut-turut. Akhirnya pada pekan kemarin ada berita yang baik untuk trader emas sekalian, yaitu candlestick untuk emas secara time frame weekly akhirnya ditutup secara positif. Jadi bisa nanti akan tunjukkan secara teknikal pada saat di grafik. Ketua Fed dalam pidatonya di Simposium Ekonomi Jackson Hole di negara bagian Wyoming, Amerika Serikat, mengakui bahwa sifat inflasi yang persisten mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut bukanlah hal yang mustahil. Jadi ya bisa dapat dikatakan bahwa suku bunga lagi-lagi memang betul akan kembali dinaikkan. Federal Reserve bermaksud mempertahankan kebijakan pada tingkat yang restriktif sampai Fed yakin, ingat ya, Fed yakin bahwa inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju target 2%. Para trader emas semakin dipaksa untuk menerima suku bunga yang tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, sehingga memperkuat dolar dan kembali membebani emas secara news. Tetapi secara teknikal, informasi yang dapat kita berikan atau kita sampaikan kepada para Okta traders sekalian atau kepada para traders yang menggunakan platform Okta bahwa candlestick untuk harga emas di time frame weekly sudah menunjukkan bahwa ada perubahan di mana candlesticknya sudah ditutup positif. Untuk outlook di pekan ini, jadi memang YouTube ini dibuat di hari Senin. Jadi kita akan membahas outlook bahwa dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September masih banyak banget nih rilis kalender ekonomi yang akan betul-betul menggerakkan pasar, yang akan memberikan peluang bagi kita untuk mengambil posisi di market. Yang mana untuk hari Senin memang seperti biasa masih dalam kisaran yang sepi, tetapi udah memasuki hari Selasa, Rabu, dan selanjutnya sampai dengan hari Jumat, seperti kita lihat bahwa sudah banyak momen-momen penting untuk kita masuk dan ada peluang ambil cuan di market, yang mana kita mulai dari hari Selasa ada CB Consumer Confidence dari Amerika Serikat dari level 117 menjadi 116, kemudian George Job Opening dari level 9,58 menjadi 9,7 juta. Dan pada saat hari Rabunya itu juga akan ada rilis data inflasi bagi Australia, yang pastinya kita akan fokusnya ke perdagangan yang pair terhadap Aussie. Misalnya Aussie terhadap US, Aussie terhadap Yen, dan seterusnya. Kemudian pada saat di siang hari itu juga ada CPI bagi Jerman, itu masih dirilis tetap dari level 0,3% menjadi 0,3%. Dan hari Rabu juga ada rilis ADP
non-farm employment change dari 324 menjadi 201. Wow, ini sangat perubahan yang dramatis, perubahan yang betul-betul spekulatif dari yang mana dari level 324 menjadi 201. Itu penurunan atau perubahannya itu sebesar 123.000. Dimana kalau misalnya memang ini yang terjadi akan betul-betul sangat berdampak bagi pergerakan indeks US dollar, di mana kita akan dapat mengambil peluang di market euro, pound, Aussie, bahkan emas. Kemudian untuk di hari yang sama, di hari Rabu itu juga ada prelim GDP untuk Amerika Serikat, tetapi dirilis masih sama di level 2,4%. Jadi yang betul-betul menggerakkan pasar di hari Rabu adalah rilis data ADP non-farm employment change. Dan untuk hari Kamis itu ada manufacturing PMI untuk yuan. Nah, yuan kenapa sih kita harus tetap perhatiin? Karena akan berdampak bagi tradingan kita di mata uang yang berbasiskan Aussie dan New Zealand. Itu dirilis dari level 49.3 menjadi 49.1. Nah, untuk Core PCE Price Index itu juga ada dirilis di hari Kamis. Untuk Amerika Serikat itu di level 0,2% menjadi 0,2%, sedangkan unemployment claims itu dirilis meningkat dari level 230 menjadi 236.000. Nah, baliknya lagi, ingat setiap hari Jumat di awal bulan akan ada pestanya trader yang namanya non-farm payroll. Bicara non-farm payroll, ingat jangan pernah berpikir bahwa data yang dilihat itu hanya data non-farm payroll, tetapi harus ada 3 data, yaitu apa? Average hourly earning dari level 0,4% menjadi 0,34% atau terjadi penurunan sebesar 0,1%. Ini kurang bagus untuk pergerakan indeks US dollar. Kemudian non-farm employment change itu juga dirilis menurun dari level 187 menjadi level 169. Dapat dikatakan ini juga tidak bagus juga untuk indeks US dollar. Kemudian unemployment rate itu masih dirilis tetap di level 3,5% ke 3,5%. Berarti dari 3 data utama, 2 itu kurang bagus, 1 itu bersikap netral. Akan dikatakan pada saat hari Jumat di tanggal 1 September, pada saat rilis data November, bisa jadi ada proyeksi bahwa indeks US dollar akan mengalami pelemahan, yang mana euro terhadap US, pound terhadap US, Aussie terhadap US, New Zealand terhadap US, emas terhadap US akan terjadi peningkatan atau rebound. Asalkan betul-betul datanya ini keluarnya seperti ini, bahwa average hourly earning mengalami penurunan dan data NVP juga dirilisnya mengalami penurunan. Masuk ke teknikal yang menjadi sampling dari indeks Wall Street itu adalah kita ngambil SP 500 dan Nasdaq. Untuk SP 500 dapat dikatakan bahwa saat ini sedang tertahan di area support kuat Fibonacci 50% di angka 4347.75, dan begitu betul-betul menyentuh area tersebut, akhirnya SP 500 secara teknikal itu juga mengalami peningkatan. Tetapi kalau misalnya break 4347 atau 4340 akan dikatakan indikasi penurunan lebih lanjut akan ke level 4280, di mana di area 4280 inilah kita dapat melakukan pergerakan buy. Kemudian untuk Nasdaq ini juga sama, secara teknikal itu juga terjadi penurunan, tetapi justru disitulah kita ada peluang sebagai trader bahwa kita dapat mencari area support yang menunjukkan area untuk buy. Pada saat ini untuk Nasdaq sendiri terjadi rebound yang kuat di area 38,2% sampai dengan 50%, yaitu di area 14.815 sampai dengan 14.431. Nah,
Ingat, jangan pernah lupa bahwa yang menyaksikan acara ini lewat Instagram, jangan pernah khawatir bahwa ini semua akan kita edit dan akan kita masukkan, kita tuangkan ke dalam YouTube channel Okta Investama Berjangka. Jadi angka-angka supportnya ini itu akan benar-benar terlihat dengan jelas oleh mata para Okta traders sekalian. Untuk FX Major kita ambil sampling Euro USD dan GBP USD, di mana Euro itu sekarang ini sedang tertahan kuat di support Fibonacci 76,4% dan betul adanya begitu di area ini 1.0785 akhirnya Euro USD coba bangkit di sesi Senin pada saat kita lagi berkomunikasi sekarang untuk acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Dan untuk pound sterling itu juga sedang tertahan di area support 61,8 hingga 76,4, which is di area 1.2626 sampai dengan 1.2505. Untuk penembusan lebih lanjut di area yang 12500 itu akan memberikan gambaran ke 12505 hingga 12490, itu merupakan support yang betul-betul kuat untuk GBP terhadap US. Nah, untuk emas, nah ini yang cukup menarik, bahwa seperti yang tadi kita informasikan bahwa emas pada saat ini terjadi aksi rebound setelah beberapa minggu penurunan, bahwa emas sementara ini tertahan di area resisten 1923.94. Dapat dikatakan bahwa target atas ada di rebound atas di area 38,2, 50% hingga 61,8, yaitu angka-angkanya 1923, 1936, 1948 hingga 1963. Di area-area tersebutlah bisa dikatakan itu berperan sebagai resisten area, bisa berperan sebagai target rebound ke atas, bisa dikatakan sebagai area sell yang kontra trend. Karena apa? Memang kalau misalnya bicara kenaikan atau rebound itu memang pasti akan terjadi, tetapi secara global tren suku bunga tinggi biar bagaimanapun masih mempengaruhi harga emas secara keseluruhan. Kemudian kita beralih masuk ke minyak. Minyak itu juga cukup relevan dan bisa dikatakan dia itu sedang target resistennya ada di resisten 38,2 hingga 61,8%, yaitu ada di area 80, 81 hingga 83 untuk resisten di 76,4%. Jadi demikian info kita kita masuk ke sesi akhir, bahwa nggak pernah bosan-bosan kita akan sampaikan kepada rekan-rekan auto trader sekalian bahwa pada saat kita bertransaksi di market selalu trade your plan and plan your trade bersama Okta Investama Berjangka. Kembali lagi bersama saya Yosi di pekan depan. Bye.